Selamat sore Bu, perkenalkan kami dari kelompok 3 Matematika Distrik. Kami akan menjawab pertanyaan menggunakan algoritma Friedel-Crusca. Perkenalkan, nama saya Wisna Berita, NIM 11S23 Saya Persadu dengan NIM 11S23 Saya Nikodeta Barat dengan NIM 11S23 Saya Hasibuan dengan NIM 11S3049. Saya Samuel Suara dengan NIM 11S23 Berikut merupakan pemaparan kami. Di suatu wilayah baru akan dibangun 9 pemukiman yang masing-masing dinamai P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Selanjutnya akan dibangun jaringan jalan raya sebagai prasarana penghubungan antar daerah pemukiman itu. Hasil survei panjang jalan raya dalam kilometer yang harus dibangun tercantum dalam tabel berikut. Jika ditandai dengan tanda bintang seperti ini, maka daerah tersebut tidak terkoneksi langsung. Berikut merupakan graf dari tabel yang sudah ada, di mana P diartikan sebagai pemukiman. Untuk jarak P1 terhadap P2 itu 80, P1 terhadap P3 60, P1 terhadap P4 90, P1 terhadap P6 itu 120. Kemudian jarak P2 terhadap P5 itu 110, jarak P2 terhadap P3 90, jarak P2 terhadap P7 itu 160. Kemudian jarak P3 terhadap P4 itu 50, jarak P3 terhadap P5 itu 70, dan kemudian jarak P4 terhadap P6 itu 70, jarak P4 terhadap P8 itu 100, jarak P4 terhadap P5 itu 80. Lalu jarak P5 terhadap P7 itu 60, jarak P5 terhadap P8 itu 140. Kemudian jarak P6 terhadap P8 itu 80, dan kemudian jarak P7 terhadap P8 itu 100, jarak P7 terhadap P9 itu 50, dan yang terakhir jarak P8 terhadap P9 itu 70. Baiklah, di sini kita menggunakan metode Crusca. Yang pertama itu P3 dan P4. Panjang 50 km. Yang kedua, P7 dan P9. Panjang 50 km. Yang ketiga, P1, P3. Panjang 60 km. Selanjutnya P3 menuju P5. Sebesar 70 km, dan P5 P7 sebesar 50 km. Selanjutnya P6 menuju P4. Besar 70 km. Kemudian P8, P9. Besar 70 km. Dan yang terakhir P1, P2. Besar 80 km. Saya akan memaparkan penjelasan soal dengan menggunakan metode algoritma PRIM. Jadi pertama kita melihat dulu di mana dia jalan yang memiliki jarak terpendek. Jadi kita yang ada di grafik ini, kita dapat melihat bahwa yang terpendek itu P3 ke P4 sebesar 50 dan P7 ke P9 sebesar 50. Jadi kita menggunakan yang terpendek dulu di 50. Jadi di sini dalam pengerjaannya, apabila kita telah memilih salah satu jalan, kita akan membuat garis di pada jalan tersebut agar kita mengetahui apabila garis tersebut telah digunakan atau belum. Dan juga apabila kita menggunakan salah satu pemukiman sebagai acuannya, maka kita akan mengarsir pemukiman tersebut sebagai tanda. Jadi pertama kita menggunakan jalan 50 km.
pada jarak 50 km terdapat pemukiman yaitu D3 dan D4, maka kita akan menggunakan D3 dulu. Karena kita menggunakan D3 maka kita asli. Jadi dari B3 kita melihat jalan-jalan mana saja yang menggunakan B3, yaitu 50, 70, 60, dan 90. Lalu kita tulis. Lalu setelah kita tulis, kita garisi agar kita mengetahui apabila telah digunakan. Setelah itu kita melihat ke P4, mana dia jalan yang paling kecil. P4 diumumkan 90, 70, 180, dan juga 50. 50 telah digunakan, maka kita tidak menulisnya lagi. Setelah kita meninjau daerah-daerah jalan-jalan yang menghubungkan kedua pemukiman tersebut, maka kita perhatikan di sini bahwa jalan terpendek itu berada yang K50. Karena kalau berada yang K50, maka kita menulis, kita gambarkan di sini ada jalan yang K50. Kita perhatikan juga di sini terdapat jalan yang berbobot 50, maka kita melakukan hal yang sama. Karena diumumkan P7 dan P9, maka kita tinjau P9 dulu, P7 dulu. P7 diumumkan 160, 60, dan 150. Apabila tadi kita telah menggunakan suatu jalan di daerah tersebut, maka kita akan eliminasi di sini agar tidak terjadi pengulangan. Kita coret. Nah, tidak terjadi pengulangan. Dari P7 ada 50, 160, dan 160. Lalu dari P9 ada 50, 70, tapi karena 50 telah digunakan, maka kita menangani tersebut. Setelah kita lihat data ini, jalan terpendek kita yang K50 yang diumumkan P7 dan P9. Ini juga telah digunakan untuk kita hasilkan. Jadi kita menggambar pemukiman 7 dan pemukiman 9 yang diumumkan oleh 50. Lalu setelah K50 ada angka 60 di sini yang menunjukkan P3 dan P1. Karena P3 telah ditinjau, maka kita akan meninjau P1. P1 diumumkan oleh 80, 60, 90, dan 120. Karena 60 dan 90 telah digunakan, maka kita menulis hanya 80 dan 120. Lalu setelah itu kita tinjau angka terkecil itu ada 60 yang menghubungkan P1 dan P3. Lalu ada lagi 60 yang menghubungkan P5 dan P7. Setelah itu, setelah 60 telah digunakan, maka kita menggunakan 70, 70, 80,
Di sini ada 46 yang menghubungkan B6 dan B4. Kalau yang kata tinjau maka kita menjauh B6. B6 yang menggunakan yaitu 80, maka kita tulis 80. Lalu ada lagi yang 70. Ini 70, B8 dan B9. P9 digunakan, P9 digunakan, P8 ada 140. Lalu ada P5 yang telah digunakan yaitu 110. Dari data berikut yang paling minimum yaitu 70 supaya 3 buah, maka kita akan mencari yang dulu. Pertama P3 ke P5 sampai 70, lalu P6 ke P4 70. P8 ke P9 kalau digunakan maka kita hapus. Karena semua jalan telah kita tinjau, maka kita hanya menggunakan data yang telah kita tulis. Dan menurut data berikut, jalan yang paling minimum yaitu berai yang ke 80. Lalu kita akan mencari yang 80, P1 ke P2 80. Lalu kita akan melihat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Karena semua pemukiman telah terhubung, maka ini berikut merupakan jalan terpendek yang dapat menghubungkan semua pemukiman menggunakan algoritma PRIM. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan panjang jalan raya total untuk kasus di atas. Jadi untuk menentukan panjang jalan raya minimum untuk menghubungkan pemukiman tersebut, kita dapat menjumlahkan P1, P2, 80. Tambah P1 ke P3 50, tambah P3 ke P5 70, tambah P5 ke P7 60, tambah P7 ke P9 50, tambah P9 ke P8 70, tambah P3 ke P4 itu 50, tambah P4 ke P6 itu 70, dan total dari ini semua itu 510. Jadi panjang jalan raya minimum untuk menghubungkan pemukiman di atas adalah 510.